Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan berpresentasikan tugas mata kuliah kurikulum dengan dosen pengampu Dr. Eva Eridia SPD MPD. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Hawidatul Islamiyah dengan NIM 20651 Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Yang pertama, definisi kurikulum. Kurikulum berasal dari bahasa Inggris, yakni kurikulum, yang mana awal mulanya berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir yang berarti pelari dan kurir yang berarti tempat berpacu. Sedangkan menurut UU nomor 20 tahun 2003, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, serta bahan pembelajaran dan cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai suatu tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya, jenis-jenis kurikulum. Jenis kurikulum ada 3. Yang pertama, open kurikulum atau kurikulum terbuka, yakni guru atau pengajar memiliki kebebasan dalam mengembangkan kurikulum sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua, closed kurikulum atau kurikulum tertutup, yakni kurikulum yang sudah ditetapkan secara pasti mengenai tujuan, materi, metode, serta evaluasinya sehingga guru hanya tinggal melaksanakan saja. Yang ketiga, quick kurikulum atau kurikulum terbimbing, yakni kurikulum yang setengah terbuka dan setengah tertutup. Dengan kata lain, rambu-rambu pengajar atau guru sudah ditentukan dalam kurikulum. Akan tetapi, guru masih tetap diberikan kemungkinan untuk mengembangkan lebih lanjut dalam teks. Yang kedua, fungsi kurikulum. Fungsi integritas, yakni suatu alat pendidikan yang dapat menciptakan individu-individu yang utuh serta dapat diandalkan dalam mampu berintegrasi di masyarakat umum. 2. Fungsi penyesuaian, yakni suatu kemampuan dalam menyesuaikan diri dalam perubahan yang terjadi di lingkungan yang dinamis. 3. Fungsi diferensiasi, yakni suatu alat yang dapat memberikan pelayanan terhadap perbedaan-perbedaan pada setiap murid yang mesti dihargai dan dilayani. 4. Fungsi persiapan, yakni suatu alat pendidikan yang dapat mempersiapkan para siswa ke jenjang pendidikan berikutnya dan juga dapat mempersiapkan diri agar dapat hidup dalam masyarakat. Yang kelima, fungsi pemilihan, yakni adanya suatu kesempatan bagi para siswa untuk memilih program belajar sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang keenam, fungsi diagnostik, yakni sebagai alat pendidikan yang dapat memahami serta mengarahkan potensi para siswa. Yang terakhir, komponen-komponen kurikulum. Adapun beberapa komponen-komponen yang ada pada kurikulum sebagai berikut. 1. Tujuan, berkaitan dengan hasil yang diharapkan dari suatu proses pembelajaran seperti kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, keterampilan, dan lainnya. 2. Isi atau materi, berhubungan dengan berbagai macam aspek, termasuk materi pelajaran atau kegiatan peserta didik yang terarah dan sesuai dengan tujuan pendidikan. Yang ketiga, strategi pelaksanaan, yakni berkaitan erat dengan metode, pendekatan, dan peralatan yang digunakan dalam proses pelaksanaan kurikulum. Yang keempat, evaluasi, berhubungan dengan proses penilaian terhadap tingkat pencapaian tujuan dan efektivitas suatu kurikulum dalam proses pembelajaran. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.